NU didirikan itu untuk mengantisipasi berkembangnya faham Wahabi yang ketika itu berada di Saudi Arabia. Ulama kita mengutus satu komite yang dinamakan Komite Hijaz untuk mencegah supaya atharu Rasulullah, bekas-bekas Rasulullah, atharus sahabat, bekas-bekas sahabat tinggalannya di Saudi tidak dihancurkan oleh pemerintah yang kebetulan berfaham Wahabi. Ketika kembali, maka kemudian Komite Hijaz ini berubah, dibentuk, kemudian namanya yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gerakan-gerakan itu masuk ke Indonesia. Sekarang ini justru bukan antisipasi, sudah ada di Indonesia. Wahabinya ada, bahkan ada HTI-nya, bahkan ada juga gerakan-gerakan yang anak-anak kita dulunya tidak puas dengan gerakan yang kurang ekstrim dari NU, kelompok FPI. Nah, mereka kemudian juga memisahkan diri atau keluar dari kelompok NU karena menganggap NU kurang keras, padahal bukan kurang keras, tapi NU bijak, ya, santun di dalam berjuang. Jadi kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara lemah dan bijak, antara lemah dan santun. Nah, kalau soal pengaruh, saya kira satu-satunya organisasi yang paling ditakuti di Indonesia ini ia adalah Nahdlatul Ulama. Yang lain tuh hanya puluhan ribu, paling banyak ratusan ribu. Kalau NU kan jutaan. Jangankan teriak, dehem saja. Kalau NU sudah, itu orang gemeter semua. Nah, ini yang tidak difahami, ya. Tapi sekarang tantangan itu di depan kita. Bagaimana memahamkan ini kepada masyarakat. Kemudian juga negara. Ini juga harus dijaga. NU bukan hanya berjuang merebut kemerdekaan, tetapi juga menjaga, mengamankan baik dari kembalinya penjajah seperti terjadi ketika lahirnya resolusi jihad untuk menangkal kembalinya penjajahan, yaitu yang kemudian ditetapkan sebagai hari santri dimulai dari fatwa Hadratus Syekh. Ini merupakan upaya NU untuk menangkal kembalinya penjajahan. Dan sekarang ini bukan tidak ada ancaman, ada separatisme yang ingin memisahkan diri. Ada juga radikalisme yang ingin mengubah negara ini. Padahal negara ini sudah kita sepakati. Bagi kita NU, NKRI adalah harga mati, sudah selesai. Karena NKRI ini hasil daripada kesepakatan. Oleh karena itu, saya menamakan negara ini negara kesepakatan. Melalui Pancasila sebagai titik temu, sebagai kalimatun sawa, Undang-Undang 45 sebagai kesepakatan, ittifaqat wataniyah, kesepakatan nasional, ittifaqat akhawiyah, kesepakatan sama saudara sebangsa. Makanya Indonesia adalah negara kesepakatan. Ada yang menyebutnya sebagai Darus Suluh, ada yang menyebutnya Darul Ahdi Wasyahada. Saya lebih suka menyebutnya Darul Mitsaq. Karena apa? Karena memang ada ayat yang berbunyi
fa in kana bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi. Jadi kalau ada antara kamu dan mereka non-muslim ada mitsaq, kesepakatan hidup berdampingan secara damai, maka tidak boleh ada yang dikorbankan. Kalau yang ada yang dikorbankan, maka kalau di antara mereka ada yang korban, kamu harus membayar diyat, denda yang musallamatun ila ahlihi, serahkan kepada keluarganya. Ini mitsaq. Kan Rasulullah di Madinah juga pernah membuat mitsaq Madinah. Karena itu kita harus menjaga dari upaya-upaya yang melanggar, yang mukhalafatul mitsaq. Makanya ketika saya ditanya apa itu khilafah itu Islami apa tidak, saya bilang Islami. Karena apa? Dulu ada khilafah Utsmaniyah, ada khilafah Abbasiyah. Tapi yang Islami itu bukan hanya khilafah, kerajaan juga Islami. Sekarang ada kerajaan Saudi Arabia, Al-Mamlakah As-Saudiyah diterima. Ada Al-Mamlakah Al-Hashimiyah di Yordan diterima. Yang Islami juga keamiran. Ada di Kuwait, Abu Dhabi, ada Qatar. Yang Islami juga Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Republik Mesir, Republik Turki. Jadi kalau soal Islami, semua Islami. Nah, kenapa khilafah ditolak di Indonesia? Saya bilang bukan ditolak, tapi tertolak, ya. Kenapa tertolak? Karena mukhalafatul mitsaq, menyalahi kesepakatan. Kesepakatan kita republik, makanya namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik. Lah kalau jadi khilafah kan nggak ada NKRI-nya, NKHI, Negara Kesatuan Khilafah jadinya. Padahal kita bilang NKRI itu adalah sudah harga mati, tidak boleh diubah. Jadi hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu meteng-teng, ya. Ini urusan khilafah kayak mau perang Bratayuda. Padahal sebenarnya kita letakkan saja secara proporsional. Kenapa itu tertolak? Karena memang mukhalafatul mitsaq, menyalahi kesepakatan. Kerajaan juga tidak bisa mukhalafatul mitsaq, keamiran juga tidak bisa. Yang muwafaqatul mitsaq adalah republik. Selesai, gampang sebenarnya. Tapi ini memang radikalisme, intoleran ini sekarang berkembang, ya. Bahkan sudah memasuki titik-titik yang bukan hanya dilakukan melalui dakwah, tetapi sudah melalui gerakan-gerakan politik. Bahasa sekarang sudah politisasi dan menggunakan instrumen-instrumen politik untuk memenangkan gerakan-gerakan radikal dan intoleran di Indonesia ini. Ini merupakan bahaya yang kita hadapi, yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Disinilah NU itu harus muncul di depan. Dan kita kan sudah mengatakan dalam Yalal Watan itu, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa yang datang mengancammu kan binasa, ya karena akan berhadapan dengan NU.